Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Fitriani dari Angkatan 11 Kota Pekanbaru. Dalam kesempatan ini, saya ingin memaparkan tentang koneksi antar materi pembelajaran sosial emosional modul 2.2. Dalam hal ini ada dua pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Dan pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Baik, kita masuk pada pertanyaan pemantik pertama. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional melalui LMS, ruang kolaborasi dan elaborasi pemahaman, terjadi peningkatan pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran. Pengetahuan tentang 5 kompetensi sosial emosional, tentang yang pertama kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, terintegrasi pada kurikulum. Di samping itu, keterampilan PSE semakin meningkat. Implementasi ide-ide kegiatan yang dapat dilakukan di kelas demi terciptanya kelas yang aman dan nyaman. Terciptanya sikap yang empatik dan inklusif serta responsif terhadap kebutuhan siswa. Masuk pada pertanyaan pemantik kedua. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial emosional memiliki keterkaitan dengan 5 modul lain yang telah dipelajari, yakni modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1, di mana dinyatakan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran sosial emosional mendukung pendidikan holistik sesuai prinsip Tuduri Handayani. Selanjutnya, pada nilai dan peran guru penggerak, PSE memperkuat dalam empati dan kepemimpinan serta menjadi tauladan. PSE dapat terwujud jika guru memiliki visi yang dapat melakukan perubahan budaya positif sehingga dapat menciptakan anak yang berkarakter. Dan PSE menerapkan pendekatan individual dan inklusif yang mengoptimalkan potensi setiap. Pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa PSE digunakan hanya untuk perkembangan karakter siswa saja, sehingga saya hanya berfokus pada nilai akademik. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata proses PBM di kelas dijadikan sebuah upaya dalam mengubah karakter secara psikologis, sehingga siswa memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk memahami perasaannya, mengelola dan bersikap peduli terhadap orang lain, dapat berkomunikasi efektif dengan orang lain, serta dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ada 3 hal mendasar yang saya pelajari. Yang pertama, pentingnya menerapkan 5 kompetensi sosial emosional pada diri guru maupun siswa di kelas maupun di sekolah. Kedua, menerapkan praktik mindfulness dengan menggunakan teknik stop. Dan yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas. Kemudian berikutnya, perubahan apa yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah? Yang pertama, perubahan yang akan saya terapkan di kelas yaitu mengintegrasikan dalam praktek dalam kurikulum pembelajaran akademik, kemudian menerapkan pembelajaran eksplisit baik di intrakurikuler atau kokurikuler, serta menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Kemudian untuk di sekolah, saya menjadi tauladan dalam penerapan keterampilan sosial emosional bagi guru dan tenaga kependidikan di sekolah dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dalam komunitas sekolah. Demikianlah koneksi antar materi pada modul 2.2 yang dapat saya paparkan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.